menciptakan ruangan tapi nggak sesuai sama gaya kita, akhirnya bosen. Jadi nggak nyaman di Nggak nyaman rumah, tinggal kan? di rumah, kelayapan terus, gawat juga ya. Hey sahabat SBJ, kembali lagi bersama saya Rian di SBJ Expert Say. Dan kali ini kita ada di rumah yang keren banget nih desainnya. Dan kita akan banyak bicara mengenai arsitektur dan interior. Ikutin terus ya. Sampai juga kita di sini. Nah, bukan SBJ Expert Say kalau nggak hadirin expert. Sebelah saya ada dua expert. Satu Cynthia, satu lagi Samuel. Hai. Nah, kita bakal ngobrolin hal menarik nih mengenai arsitektur dan desain interior. Tapi sebelumnya boleh dikenalin dulu dong. Mulai. Halo, gue Tia. Gue desainer dari Sata Studio. Terus sebelah gue rekan gue. Halo, nama gue Samuel, sama desainer juga dari Sata Studio. Oke, jadi mereka ini adalah expert dari Sata Studio. Kebetulan kita ini ada di salah satu rumah yang menjadi masterpiece-nya karya mereka. Jadi mungkin kita sambil bahas mengenai desain-desain arsitektur dan interior yang bisa di-match-in, mungkin kita juga akan lihat beberapa contoh masterpiece yang mereka sudah buat. Nah, sahabat SBJ mungkin lagi bingung nih. Tahun ini mau renov, lalu mungkin ada yang mau bangun rumah, tapi nggak tahu kira-kira mau pakai desain apa. Nah, mungkin kita bisa tanya nih ya, kira-kira tahun ini yang lagi tren itu desain apa ya? Kalau sekarang itu tahun ini lagi banyak yang lagi minimalis itu ada yang pakai Japandi, itu jadi gabungan Japanese sama Skandinavian. Japandi. Iya, Ini Japan. desain Arsitek, arsitekturnya, iya. Japandi. Bangunannya jadi ya, ngomong Kalau bangunan. secara fisik lebih terlihatnya lebih minimalis Oke. gitu. Kalau terlihat dari luar, cuman dia ada perpaduan dari warna putihnya dengan monoton dan warna kayu yang lebih Gelap. ya lebih gelap gitu. Jadi lebih rada kontras. Gitu. Ya, jadi tahun ini kalau ngomongin arsitektur adalah Japandi atau Japanese Ya. Scandinavian gitu ya. Ya. Kombinasi antara dua desain itu. Betul. Nah, itu kan ngomongin bangunannya ya. Betul. Kalau kita masuk ke dalam ke desain interiornya, apakah sama atau orang tahun ini bebas mau nyampurin mix and match, coba-coba dengan desain arsitektur si Japandi itu, apakah ada tren yang enggak dalamnya biasanya sama atau dalamnya mereka masih bisa tetap berkreasi mix and match ya? Kalau pengalaman kita sih ada beberapa klien yang memang pengennya arsitekturnya sama interiornya tuh semuanya nyambung gitu. Jadi mereka ada satu flow yang benar-benar kayak dari luar Japanese, Japandi gitu, dalamnya juga. Tapi juga ada klien yang pengen bangunannya Japandi tapi dalamnya mau modern doang gitu. Maksudnya yang benar-benar minimalis juga ada. Jadi semua itu tergantung klien. Nah, mereka maunya gimana gitu. Kita di sini solving gimana caranya supaya kliennya itu juga masuk ke rumah tetap nyaman dengan dia, functionnya dapat, estetikanya dapat. Gitu. Ya mungkin karena kebanyakan kita beli rumah udah jadi gitu, gitu ya. udah Udah jadi mungkin nyelarasin aja deh ya sama benar. desainnya. Dan kebetulan memang konsepnya banyak kan sekarang Japandi gitu ya, Japandi. Berarti kalau warna tadi udah disebutin tuh ya. Kalau ngomongin warna berarti masuk lebih banyak gabungin putih gitu atau mungkin yang terang-terang gitu ya. Netral color ya. Netral color, earthy gitu kan. Jadi kayak warna-warna natural alam sebenarnya digabung sama yang benar-benar kayu tuh kebanyakan. Oke, jadi warna-warna yang lebih natural, lebih soft ya, kayak mungkin putih gitu ya. Kayak banyak banget tuh sekarang juga rumah dari luarnya berani pakai putih semua ya. All white gitu ya. White gitu ya. Terus pengaruh nggak nih? Kan kalau orang bilang ya kayak warna putih kayaknya kemana aja masuk deh gitu ya. Maksudnya apakah tetap punya rules-nya gitu ya? Tetap kita nggak bisa sembarangan campurin putih sama apa gitu atau gimana? Atau memang ada rules khusus untuk desain Japandi ini? Kalau desain Japandi sih
kebanyakan memang putih digabungin sama warna-warna si kayu gitu. Warna kayu, Kayu. coklat gitu ya. Mm-mm. Oke, terus banyak ya, kalau kita lihat pilihan warna kayu tuh apalagi ngomongin coklat ya. Coklat kan banyak banget nih. Dekar kuning, coklat Iya. merah, banyak. Bebas atau ada. Kalau Jepang dia lebih ke arah yang coklat jati ya, kuning. Oh, lebih kuning ya, coklatnya lebih kuning gitu. Tapi kalau pengen Jepang yang benar-benar Hmm. originalnya bukan yang modern, berarti lebih otentik ya. Nah Hmm. itu dia arah-arahnya kayunya tua justru. Kayunya justru lebih tua. Balik lagi semua ke klien. Oke. Pengennya nuansa gimana? Tapi ya kurang lebih kalau patokannya biasanya Arah begitu, gitu. arahnya seperti itu. Si Scandinavian-nya ini sebenarnya aslinya gayanya seperti apa untuk warna? Dia tuh warnanya lebih warna polos, jadi dia mirip sama American Style, cuman kalau American Style ada profil-profil, Nah, kalau dia polos semuanya gitu. Cuman warnanya Oh. warna putih. Nah, biasa kalau ada satu lagi itu namanya tropical modern. Tropical modern itu juga warna kayu dengan warna yang tadi natural juga. Tapi mungkin kalau tropical modern dia masukin warnanya bukan benar-benar putih, jadi off white. Oh, off-white. Ya, nah itu juga ada. Nah, agak berbeda mungkin kalau Japandi banyaknya dia warna kayunya mungkin yang lebih wash, jadi lebih pucat. Oh, lebih pucat. Ya, gitu. Nah, kalau yang lebih kontras itu biasanya masuknya tropical. betul. Gitu. Oh. Ya. Kalau buat saya yang nggak paham sih, begitu di setting bisa berantakan. Tapi untung ada expertnya nih. Jadi kita ngerti ya seperti apa mix match warna supaya lebih pantas, lebih enak dilihat dan pasti lebih nyaman buat yang tinggal ya. Benar. Apakah pengaruh dengan luasan rumah? Kan kadang kalau dulu warna selalu ngomong, aduh kalau rumahnya cuman lebar sekian, jangan terlalu gelap supaya ini. Jadi mungkin kayunya jangan terlalu banyak. Atau sebenarnya desain ini apakah bisa diperuntukkan untuk semua luasan rumah atau memang kita harus hati-hati dalam menggunakan desain Japandi ini? Ya, kalau biasa itu emang betul kalau rumah lebih kecil itu lebih baik kita pakai warna-warnanya yang muda. Jadi kalau kayu juga kita makanya tadi Japandi itu lebih in sekarang karena sekarang kan banyak rumah yang Apartemen gitu kan. apartemen Oh, atau rumah oke. tinggal yang nggak terlalu Dengan besar. luasan yang Ya. lebih compact ya, Ya. lebih minimalis ya. Betul. Jadi pas masuk itu kita berasanya lebih luas. Oh. Kalau kita kasih warna gelap itu bakal jadi kayak menekan ruangannya jadi berasa lebih kecil. Gitu. Efek aja sih secara psikologis kalau itu. Kalau rumah besar kita kasih warna putih, rasanya kosong. Gitu. Oh, jadi Ya. memang Betul. pengaruh nih si Pengaruh. warna ini ya Sangat, terhadap sangat. desain Japandi pengaruh nih. Kira-kira jadi kalau kita ngomong wah ini satu yang menarik nih. Biasanya kan orang cuman berhenti di statement, oh kalau warnanya gelap nanti ruangannya lebih kecil atau kalau Betul. warnanya terang ruangan lebih besar. Tapi kalau rumahnya sudah Dibalik lebar, Nah, kita pakai warna terang Terang, malah jadi lebih kosong. kosong, malah jadi aneh ya. Jadi memang kita mesti lengkapin lagi nih. Artinya kalau terima informasi kita mesti tahu, makanya SBJ hadirin expertnya nih supaya kita detail lagi nih. iya. Kadang-kadang rumahnya terkesan minimalis ya gitu ya. Terus suka nyampurin warna-warna kayak Plastik apakah ya, jadi masuknya. plastik ya? Apakah itu salah satu ini atau memang itu style yang sebelumnya ya? Jadi kalau kita ngomongin style, sebenarnya style tuh banyak macam dan setiap style itu bisa dikombinasi. Makanya kalau kita waktu pertama kali ngedesain, justru yang kita tanya itu adalah kebutuhan sama kebiasaan klien. Karena style pasti bisa mengikuti. Gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau kita dulu ya, maksudnya kayak prinsip kita tuh desain itu adalah problem solving sebenarnya. Nah, apa sih problem yang mau kita solve dengan desain, terutama untuk interior ya? Nah, itu biasanya tuh nemuin antara estetika sama function si ruangannya ini gitu. Nah, buat ngebantu si estetika pasti kita pakai style ini gitu. Nah, tapi untuk function semua dari klien kita nemuin mereka yang berdua. pakai ruangannya. Betul. Jadi jangan sampai nanti kita nekanin estetikanya menurut kita bagus, pakai style A B C, tapi begitu klien masuk dia udah nggak
nggak nyaman Gua atau bukan gimana sih gitu kan. Itu sempat kejadian juga soalnya gitu. Jadi memang ya trennya pasti akan bergeser, berganti atau muter betul, berbalik atau gitu. dicampur-campur. Betul. Cuman memang kadang-kadang kembali lagi Lumayan. kita sebagai pemilik rumah Betul. ya nyamannya seperti apa Betul. gitu ya. Makanya Kita harus bisa, balance. Oke. Ya ikutin fungsi ruangan tersebut atau Benar. estetikanya seperti apa gitu. Jangan sampai nanti yang kalau kita kan kebanyakan proyeknya itu kan rumah tinggal. Jadi jangan sampai kita nyiptain ruangan itu yang enggak sesuai sama yang tinggal di sana. Nah, Gitu. penting banget tuh. Penting. Ciptakan ruangan tapi nggak sesuai sama gaya kita, akhirnya bosen. Jadi nggak nyaman di Nggak nyaman rumah, tinggal di kan? rumah, kelayapan terus, gawat juga ya. Kayak gitu sih kalau Oke. ngomongin style. Kalau ruangan ini apa ya? Apakah ini ruangan dengan desain Japandi yang dimaksud atau bukan ya? Kalau ruangan ini itu lebih masuknya American klasik dengan sentuhan tropical sebetulnya. Kenapa? Oke. Tadi seperti yang dibilang warna kayu yang dipakai di sini warnanya gelap. Oh, Dan ini ada profil yang dipakai buat mempercantik ruangan. Kenapa dipakai? Karena ruangan ini kan luas. Jadi kita harus memakai aksen-aksen biar ruangan ini tidak terlalu kosong untuk terlihat. Gitu. Berarti kalau kalau kita awam melihat pasti, wah ini kayaknya ini nih yang dimaksud Japandi nih. Dari tadi kita bahas Japandi gitu, tapi ternyata dari sisi warna ternyata ada sedikit perbedaan ya, gitu ya, karena coklatnya lebih terlalu tua ya boleh Iya, dibilang. betul. Oke, terus putihnya pun nggak terlalu polos karena Betul. dipasangkan dengan profil segala macam ya. Betul. Oh, jadi ini adalah klasik Klasik. American klasik dengan sentuhan tropical. Iya. Kayak tadi kita bilang kok kayak style itu bisa ditabrak-tabrakin. Terus bisa tapi gimana caranya kita combine supaya tetap bagus. Oke. Gitu. Jadi tetap lihat fungsi, lihat estetika, terus yang pasti bikin nyaman yang punya rumah gitu ya. Iya. Ini menarik sebabnya saya juga tadi lihat apakah ini jadi Japandi gitu, tapi ternyata bukan ya. Oke, itu satu hal yang menarik. Nah, setelah ini kita mau pindah ruangan nih. Ruangan yang totally different Betul. dari yang di belakang kita ini. Betul. Jadi jangan kemana-mana ya, langsung aja kita meluncur ke ruangan selanjutnya. Bisa di tempat kita sekarang. Kita pindah lagi. Nah, ini kita lagi ada di ruangan yang konsepnya berbeda nih. Tapi sebelum nyampe ke bahas ruangan ini, mungkin kita mau tahu nih ya, kira-kira ada berapa jenis sih kalau kita ngomongin tipe-tipe desain arsitek atau interior gitu. Boleh dijelasin nggak ya? Boleh. Banyak sih sebenarnya style-style interior atau arsitektur itu. Cuman karena kita lagi ada di dalam ruangan, mending kita bahas yang secara interior dulu kali ya. Boleh. Nah, kalau secara interior tuh style ada banyak, ada modern, ada klasik, ada neoklasik, ada, kayaknya banyak banget sih kalau lagi ngomongin langgam ya. Tapi biasanya sih dikelompokin, kalau mau yang banyak di Indonesia itu kalau kita kelompokin ya modern dan klasik gitu. Yang gampang untuk dibedain ya, gitu. Kurang lebih sih. Modern dan klasik. Modern dan klasik. tinggal Nanti pecahannya dikembangin gitu, tuh. Modern macam-macam. Modernnya apa gitu, apa klasik dimodernin gitu juga bisa. Supaya maksudnya kalau klasik dimodernin, kalau klasik itu kan biasanya banyak yang profilan detail gitu kan. Mungkin itunya yang lebih dikurangi di modern sedikit gitu. Atau tekukan-tekukannya itu dikurangin. Itu maksudnya di modernin tuh kayak gitu kok. Oh, kalau dulu kan kita suka tuh nyebut desain minimalis. Nah, kalau itu sebenarnya apa ya? Kok kayak karena minimalis kosong ruangan nggak banyak naruh barang atau gimana? Apa ya kalau ruangan minimalis gitu ya, desain minimalis? Kalau minimalis itu sebenarnya dulunya lebih banyaknya tuh buat kayak filosofi. Jadi bukan bentuk ruang sebenarnya dia tuh minimalis tuh. Dia arah kalau secara style tuh masuknya ke modern. Modern. Ya, karena dia enggak minimalis. ya, Modern minimalis. enggak ada profilan gitu. Nah, kalau minimalis asli itu yang di Jepang dipakainya kan banyaknya di Jepang. Karena mereka rumah nggak terlalu besar, harus muat semuanya, dan mereka harus milih. Jadi barang apa dan furniture apa yang mereka butuhin baru ada di sana. Oh, Gitu. jadi nggak bisa satu ruangan misalnya komplit. Iya. Mau ada ini, mau ada itu gitu Iya. ya. Karena space-nya kecil. Oke. misalnya Iya. kalau di Jepang. Jadi itulah kenapa muncul istilah minimalis gitu Iya. ya.
Betul. Oke. Kalau ini. Terus ada satu lagi yang kita mungkin kalau suka nonton film-film Amerika gitu ya apa atau mungkin kalau kita suka nonton apa sih kayak Kardashian atau gimana tuh kan suka ada rumah-rumah mewah tuh di Los Angeles. Apa sih apa pintunya di samping garasinya di itu saya pernah lihat juga di salah satu daerah di Serpong juga ada yang itu apa ya disebutnya Mediterranean atau apa ya? Iya. Mediterranean itu sebenarnya lebih mirip ke tropis dia arahnya gitu. Cuman emang dia arah tropisnya lebih ke arah Eropa. Si Gitu. bangunannya Ya, ya, bangunannya. bata Iya. batu gitu ya. Dan mereka ada bentuk yang gate-nya itu Melengkung. arc di atasnya melengkung. Hmm. Gitu. Lebih arahnya ke sana, dia Spanyol pakainya begitu. Ya, mungkin kalau dibilang Najis. klasik ya termasuk klasik ya karena bangunan Eropa biasanya udah Iya. Soalnya lama-lama semua ya. klasik desainnya. kan ada American klasik, ada Victoria, oke, gitu oke. ya. Ada banyak. Ya. Oh jadi dasar awalnya kebagi dua modern Modern. sama klasik gitu. Iya. Nanti pecahannya baru yang banyak. tuh. Banyak. Dan sekarang mungkin orang udah kombinasiin aja Udah. gitu ya. udah ngeblend. Udah ngeblend ya. Jadi ini apa nggak yang Mediterranean fokusnya sangat Mediterranean sekali gitu kayaknya mungkin di Indonesia nggak terlalu begitu ya. Garis besarnya sih kok. Kayak Jauh misalnya- garis besarnya. Oke. Ya tetap harus mengacu ke satu garis besar supaya stylenya nggak menclok-menclok gitu kan. Oke. Tapi ya nanti di satu garis besarnya itu akan ada pengembangannya kemana Oh, gitu. Dan ya lebih baik kan kalau secara Harus style ada. itu menyesuaikan sama daerah yang dibikin ya. Jadi misalnya Hmm. kalau di Indonesia, kalau makanan kan ada fusion. Oh, Jadi iya. style Jepang, misalnya sushi, tapi rasanya udah disesuaikan sama orang Indonesia gitu. Nah itu juga sama begitu. Mungkin modern di sini, minimalis di sini beda sama yang di Jepang Oke. gitu. Tapi intinya garis besarnya itu minimalis, modern, klasik gitu. Kerangkanya kerangka modern Makanya, minimalis iya, gitu, cuman menyesuaikan lagi dengan gaya Indonesia gitu Iya. ya. Sebenarnya kalau tradisional kita kan kalau ngomong klasiknya Indonesia kan banyak banget ya rumah-rumah Jawa, Indonesia kan banyak. Gebyok, ya kan? Ya kan apa kalau kita dulu belajar rumah adat itu kan Ya. klasiknya Ya. Indonesia punya ya banyak banget jenisnya ya. Benar. Nah itu yang sekarang mungkin jadinya beberapa orang juga ngeblendin sama Ngeblend, bener. gaya-gaya modern minimalis mungkin karena luasannya nggak terlalu ini ya. Dari dua garis besar gaya itu warna juga itu mempengaruhi ya. Jadi kalau kita balik lagi nih ngomongin karena kan biasanya terkait nih biasanya kalau udah ngomong desain selain furniture-nya habis itu ngomongin warnanya biasanya tuh ya. Justru kalau orang awam mungkin lebih ngelihatnya ke warna loh. Oh lebih Kayak ngeliatnya ke warna Karena ya. kan yang paling gampang orang bisa cerna kan sebenarnya Betul, warna kan. betul. Begitu kelihatan nih warna, oh ini coklat, oh ini putih, ngeblendnya bagus nggak? Oh. Gitu. Justru warna tuh paling penting. Warna malah lebih penting ya. Lebih penting. Apalagi kayak kesinambungan warna. Misalnya kan kalau interior kan ada plafon, dinding, lantai. Santai. Ya kan? Betul. Nah mereka bertiga itu harus bagus kombinasi warnanya. Kalau enggak, salah satunya nggak nyambung aja. Pasti kan mata orang awam apalagi ya, pasti langsung ngeh gitu. Nah ini menarik nih. Gitu. Pasti. Jadi kalau kita start awal gitu merenov satu ruangan, berarti kita ngomongin plafon, dinding, dan lantai dulu. Biasanya interior pasti Baru tiga masuk ke furniture. Boleh Iya, bilang gitu ya? benar, Nah ini benar. tips nih. itu. Ya, benar. Mungkin kita nggak banyak ngerti ya. Kadang-kadang udahlah beli mungkin belum jadi ruangannya udah belanja furniture dulu. Oh, nih. jangan. Belanja sofa, belanja ini ya. Oh tapi ternyata ini tips menariknya. Kita lihat dulu kombinasi warna plafon, dinding, sama lantai, baru habis itu kita bisa nentuin furniture-nya mau pakai apa, seperti apa, warna apa, Lebih model bagus seperti apa, lagi gitu. kalau kita udah, maksudnya dari awal tuh sebelum kita belanja, kita udah bener-bener, kalau kita biasa pakai mood board itu ya kok. Jadi kayak kita udah konsepnya ada gitu materialnya plafon apa, terus Hmm. warna di built-in kabinetnya apa, terus lantainya apa, supaya nanti begitu jadi itu benar-benar terkombinasi semua dengan baik gitu. Jadi Kalau- nggak lari lah Nggak istilahnya lari, ya. benar. Kadang-kadang kita kalau udah beli rumah mau ngisi, lihat ini, oh bagus nih warnanya Iya. ini, oh Iya. catnya ini, tapi begitu dikombin, Ya, jadinya campur-campur berantakan, ya, gitu. berantakan ya. Jadi nggak match lagi ya malah. betul. Oke. Itu menarik tuh. Jadi kadang-kadang kita suka lupa ada yang harus diprioritaskan dulu sebenarnya ya Ya warnanya dulu. sebelum jadi satu ruangan yang indah gitu ya. Nah,
Kalau kita ngomong ruangan ini kan beda banget nih konsepnya sama padahal yang sama tadi ya sebelumnya kita. dalam Padahal satu rumah ini yang satu sama. rumah yang sama nih gitu. Mungkin bingung nih, mungkin yang ngelihat wah ini beda rumah nih, tapi ternyata ini rumah yang sama tapi beda ruangan dan stylenya juga beda. Kalau ini Beda. apa ya, disebut apa stylenya ya? Lebih ke modern gitu. Modern ya. Kalau tadi kan ruangan sebelumnya kita bisa bilang American klasik. American klasik dengan sentuhan tropis ya. Kalau ini adalah modern. Iya, Modern maskulin kalau mau dibilang. Karena Oh, modern maskulin. iya, karena Oke. kan banyaknya kita pakai warna gelap dengan Hmm. motif kayu gitu. Kalau ini tuh, kenapa kan tadi sudah dibilang kalau pertama itu fungsi dulu pertama. Oh, fungsi dulu. Iya, nah. Oke. Satu rumah nggak harus sama semua warnanya gitu. Ah, Nah kalau fungsinya berbeda di tempat sini kan ini kayak buat living room itu buat bersama-sama dengan keluarga gitu. Kita harus walaupun ruangannya lebih kecil daripada yang tadi. Kenapa pakai, kan tadi dibilang kalau kecil harusnya pakai warna terang. warna terang Gitu. harusnya. Nah, ini kenapa pakai warna gelap? Nah, Gitu. Nah, karena ini ruangan buat keluarga, kita harus feel-nya itu lebih warm. Jadi Oh. kalau kayak orang tuh kayak dipeluk gitu. iya Kalau- iya iya. Jadi kita di sini itu bisa lama, Lebih bisa dekat, Ya, lebih akrab, kekeluargaan lebih- lah, gitu, ya. Oh, oke oke oke. Wah, ini mungkin kita nggak tahu ada apa sesuatu boleh dibilang kok keluar dari rulesnya, padahal enggak ya, padahal ngebentuk fungsi yang sesuai dengan ruangannya sebenarnya ya. Karena pertama fungsi dulu. Fungsi Paling dulu. penting ya. Karena ini ruangan keluarga, lalu dipilihlah warna yang menciptakan Kehangatan kehangatan, lah. sehingga Gitu. kesannya di ruangan itu lebih akrab, lebih Itu. ini ya, bonding gitu Iya, ya. iya. Oh, oke 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 oke. Jadi memang nggak mudah ya kita dalam mix and match satu desain gitu ya. Dan Banyak yang harus dipikirkan. banyak yang harus sebenarnya. dipikirkan di ini. Makanya SBJ kali ini mendatangkan expertnya nih supaya kita lebih paham. Karena kalau enggak kita juga mungkin bingung ya. Kadang waktu kita mau desain kita nggak punya gambaran, ngelihat banyak contoh di Instagram mungkin atau Bagus, banyak bagus. contoh di majalah katanya bagus-bagus, malah begitu dijadiin saling nabrak Iya, gitu ya. benar. Nah itu menarik. Nah ini sahabat SBJ ada yang komen nih ke salah satu sosmed kita. Mereka bertanya kenapa, karena kebiasaan mereka di rumah mereka tuh dengan titik lampu yang dikit gitu ya, mungkin satu ruangan cuma 2 gitu udah terang. Tapi kenapa kalau mereka lihat desain-desain karya-karya apa desainer interior dan segala macam, kok kayaknya titik lampu banyak ya? Ini ada pengaruh apa atau ada apa nih? Atau ada mitos tertentu atau apa ya? Sebenarnya kalau itu tuh lebih kayak gini, kalau kita kalau orang lebih gampang tuh kalau make up gitu. Kita make up kenapa di berbagai occasion beda-beda, ada yang tebal, ada yang perlu tipis gitu. Karena lightingnya yang mengaruh. Kalau kita di tempat gelap, make up harus lebih tebal karena nggak kelihatan lighting sedikit gitu. Nah kalau di interior juga sama. Jadi kenapa lampunya banyak? Karena kita ada sesuatu spot yang mau di highlight. Bukan terang, ruangan tuh bukan harus terang, karena ruangan yang terang itu kalau kita di kantor ya harus terang gitu. Ada warnanya sendiri 6000 Kelvin gitu. Itu buat biar mata nggak terlalu capek gitu. Nah kalau di ruangan kita main terus berkumpul, kalau kita pakai warna putih, kita itu ya silau dan kesannya ya kita kayak lagi general gitu. iya di gudang, kayak di gudang gitu, jadinya ya asal terang aja gitu ya. gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah dikit atau banyak titik Betul. lampu ya, tapi apa yang mau ditonjolkan Highlight. gitu Iya, ya betul. dari satu ruangan itu Betul. gitu. Dan satu lagi ngaiting juga sama fungsinya gitu ya. Iya. Kalau memang ruang keluarga yang harusnya tadi dibilang warm itu tapi terang, Iya. jadinya mungkin nggak nyaman lagi, nggak hangat lagi ya. Betul. Lebih ke Oke. arah untuk bangun ambience sih. lebih Ambience tepatnya. ya. Oke. Jadi lighting kita itu dipakai untuk ngebangun ambience selain untuk nge-highlight yang tadi ya. Lighting itu bisa bikin barang mahal kelihatan murah, barang murah kelihatan mahal. Waduh, itu menarik tuh. Gitu. Ya. Jadi menurut kita lighting tuh penting untuk nggak aspek interior. nggak harus masalah ngitung titiknya lebih banyak, Kan. lebih banyak jadi bagus atau titiknya
sedikit tapi terang juga udah oke gitu ya. Tapi banyak faktor. Salah Banyak satunya faktor. tadi Benar. untuk highlight atau menonjolkan satu Apalagi di desain residensial ya, tertentu kalau misalnya di tempat kayak kantor, itu kan kalau dilihat di atas kan lampunya itu udah banyak TL, tube lamp Oh semua iya. kan. Karena mereka lebih ke arah function supaya Function, kerja ya. itu juga enak Nggak gitu ngantuk, kan, ya. nggak ngantuk, Betul. betul kan. Iya, Tapi iya. kalau dilihat di ruangan direktur ya biasanya Iya. atau ruangan meeting itu pasti banyak spot-spot. Iya. Gitu. Oh. Karena oke. mereka mau bikin ruangan direksi gitu kan kelihatan mewah kan pasti. Kelihatan lebih Nggak mungkin mewah. cuma pakai lampunya putih doang. Oh, Gitu. walaupun belum tentu barang-barang yang ditaruh Belum tentu. Iya. barang mahal ya. Iya. Oke. Oh, ini menarik. Tips berarti kalau kita mau Lighting penting. menonjolkan satu sisi dari ruangan kita atau mungkin bisa ambil contoh mungkin foto keluarga Betul. gitu ya atau lukisan atau Di apa highlight-nya. kita bisa tambahkan titik-titik lampu. Jadi kita nggak cuma sekedar ngejar terangnya aja gitu. Jadi titik lampu juga ditentukan dari beberapa faktor seperti apa yang mau ditonjolkan, lalu suasana apa yang Apa yang mau mau diciptakan, dibangun, yang mau betul. dibangun gitu ya. Jadi kita mesti perhatiin itu. Mantep banget nih. Ilmu yang sangat mahal nih buat sahabat SBJ ya. Karena kita kadang-kadang suka ingetnya cuman oh ruangannya segini ya udah 2 titik lampu cukup, 4 titik lampu cukup ya, tapi nggak tahu akan mengarah kemana Benar. sorotan lampu itu ya. Kan kalau pakai desainer pengennya ruangannya nggak biasa dong. Nggak biasa, ya. Iya, kalau kita coba pakai lampu yang biasa-biasa aja, ya akan lebih susah untuk membangun ambience-nya itu. Apakah lighting itu bagian dari desain interior Oh, iya. atau memang ada lagi sih desainer khusus yang handle urusan Ya. perlampuan ini? Kalau biasanya ya desain interior itu kayak kalau kita lagi orkestra mungkin dia konduktornya. Jadi kayak oke, like gue punya visi kayak gini, gue mau bangun ruangan kayak gini. Oke, orang marmer masuk, gue pengen lantainya kayak gini gitu. Terus gue pengen ada upceiling di atas plafonnya, masuk orang plafon. Sama kayak lighting juga, mereka pun punya konsultan sendiri gitu. Jadi kalau emang mau yang kayak hotel itu kan mereka kan harus expert banget untuk urusan lighting. Biasanya mereka pakai konsultan lighting lagi dan mereka akan koordinasi sama kita sebagai desain interior gitu. Oke nggak nih kalau misalnya ruangan lo kayak gini, gue kasih lampu kayak gini ya gitu. Oke nggak nih? Oke jalan gitu. Tadi Sam ada nyebut Kelvinnya tuh kalau mau terang Betul. 6000 Kelvin ya. Iya. Warna sih. Warnanya putih, ya? iya. Oh, lebih ke putih. Iya, gitu. kalau 6.000 Warnanya putih itu 6000. Kalau kayak kita ini agak kuning ini berapa 3.000 Kelvin ya? biasanya. Ini 3.000 kalau untuk presiden 3000. Iya. Untuk presidensial beda Iya. 3000 Kelvin yang Iya. kuning nih. Betul. Oke. Itu secara general. Kalau Secara nanti general. pasti pakai konsultan lighting berarti mereka ngitungnya lumen. Oh, mereka itu lumen lumennya lampunya lagi, lebih ke arah teknis lagi dan Dengan itu semua angle ada juga, hitung-hitungannya. gitu. Angle-nya Oh. kemana nge-spotnya itu mereka Iya. lebih expert lagi. Nah, kalau mau rumahnya jadi kayak hotel ya kan Nah. nyaman gitu ya. Kadang kita kalau udah sampai satu hotel kan di kamar Enak aja banget kayaknya sih, enak gitu. banget, Nggak mau keluar dari nyaman, nggak mau kamarnya. keluar dari kamar. Nah, Gitu. Berarti Itu. kira-kira udah tahu nih sahabat SBJ kenapa bisa kayak gitu. ya jadi banyak nih kita Banyak belajar nih. diperhitungkan. Iya, gitu aja. Jadi ternyata bukan cuma titik lampu masalahnya, tapi adalah ruangan itu mau dibangun seperti apa. Betul. Kalau mau bikin kita nyaman, ada banyak tadi perhitungannya seperti lumennya segala macam, titiknya di mana segala macam. Jadi menarik ya, udah terjawab nih satu komen. Kita lanjut ke ada komen satu lagi nih. Oke, Kita siap. lanjut ke komen berikutnya. Nah, ada komen lagi di salah satu sahabat SBJ bertanya, kan sekarang furniture banyak banget nih dijual Betul. ya di toko-toko gitu dan kadang harganya pun nggak terlalu mahal dan desainnya udah bagus. Terus kenapa kita masih butuh masukan atau kita butuh bantuan dari interior designer ya? Mungkin bisa jelasin nih. kalau interior itu sebenarnya bukan hanya bikin bagus ruangan. Jadi yang tadi dibilang pertama tuh fungsi dulu. Jadi kalau bisa itu kita secara interior design tuh bikin ruangan dari rumah lama kebiasaan kita nggak usah dirubah. Jadi kita pindah ke rumah baru dengan kebiasaan yang sama tapi dengan kulit yang berbeda gitu. Kalau bisa jangan sampai kita masak anggap ini paling gampang masak.
kita masak botol biasa di kanan, sekarang bingung di mana nyari. Kan kita harus menyesuaikan lagi. Kayak seperti itu. Jadi mungkin kalau model banyak yang di luar bisa bikin, lihat gambar, dibikin jadi bagus. Tapi penyesuaian fungsinya Jadi kan, nggak ada. ya, Hilang. soalnya mereka bikin gak nanya ke pakainya Iya. bagaimana, enggak. Mereka Iya. jualan jadi udah beres lepas gitu. Jadi unsur apa customize-nya ya, Customize. nyesuaiin dengan balik lagi si pemakai. Betul. Benar. Betul gitu ya. Jadi yang punya rumah kebiasaannya seperti apa ya, kalau kita dengan desain interior disesuaikan kebiasaan kita gitu Betul. ya. Biasa naro tadi Botol, guna botol di sebelah wajan, kanan, sendok, di kanan, ya. diubah lagi. Kalau beli jadi mungkin kadang-kadang posisinya nggak sesuai sama kebiasaan kita, jadi kadang-kadang bingung. Iya. Lama-lama masak gosong Iya. duluan, nyariin bendanya nggak ketemu. Sebenarnya kalau interior tuh lebih mirip kayak penterjemah. Jadi Hmm. owner pengen sesuatu susah nyampein. Nah, interior itu berusaha buat mengulik gitu. Jadi apa sih yang dimau? Kadang owner bingung, ini bagus gitu kan? Ya, Karena emang Pengen bagus satu. gitu maksudnya. kalau Nah. lihat sih bagus, Betul. tapi kita sebagai orang yang akan sehari-hari Iya. Di sana di situ cocok enggak gitu Iya. ya, Nah. mungkin kayak gitu ya. Iya. sama ukurannya juga kalau kita beli Hmm. rumah developer kan kebiasaan sekarang kan Hmm. banyak. Itu kan belum tentu ukurannya yang kita beli Sama. sama ukuran lapangan itu Luasan sama gitu ya. gitu Oke. kan. Nah, itu kan tetap aja kita harus Betul, bikin custom. betul. Ya dapur misalnya beda 20 cm juga jadinya aneh Jadi ya, bolong, ada kan? bolong gitu ya. Sama kayak misalnya di dapur mereka ada jendela, terus gimana? Dan Lu dari atasnya. nyesuaiinnya lagi bingung. Iya, kayak gitu. Atau di kamar lemarinya. lemarinya gimana gitu ya, kalau beli malah tatonya jadi numpuk katanya jadi padat dong. Oke. Terus juga kayak dinding kadang-kadang suka ada yang miring, nanti kan harus di-adjust lagi sama aja. Oke. Tapi bukan berarti produk di luar itu nggak bagus gitu, tapi memang Betul. untuk memadukan agar sesuai dengan rumah kita masing-masing memang Benar. butuh kustomisasi lagi ya, butuh penyesuaian gitu ya. Makanya biasanya yang nge-hire desain interior itu justru klien-klien yang barang-barang yang ada di rumahnya itu sesuai sama kebutuhan dia. Gitu. Sesuai, bukan Betul. berarti harus mahal. Sebenarnya atau- harus mahal bukan, tapi Intinya yang lebih sesuai ngejar ya, sesuai dengan kebutuhan dia. Betul. Gitu sih. Jadi kita nggak usah takut lagi nih, maksudnya, pakai desain interior jadinya mahal. Bukan masalah mahalnya, tapi yang kita mau istilahnya capai itu adalah kesesuaian furniture segala macam, warna, desain ruangan dengan kita yang tinggal sehari-hari. Jadi kalau inget tuh jangan sampai rumahnya nggak nyaman, udah beli mahal-mahal, akhirnya kita kelayapan keluar mulu. Nah, itu yang paling menarik tuh. Jadi kalau bisa rumah kita kayak hotel gitu ya, Jadi nggak usah kita keluar lagi. aman, nggak usah keluar lagi. Kita di rumah juga bisa betah, nah, itu Iya. yang paling enak Itu ya. sih tujuannya. Menikmati rumah Betul. kita, Benar. gitu. Ya, jadi terjawab sudah nih komen sahabat SBJ yang mungkin bingung atau mungkin mendengar hoax di sana di sini gitu ya. Benar. Jadi sehingga nggak terima informasi dengan tepat. Tapi SBJ Expert Say kali ini kembali menghadirkan expertnya. Kita sudah banyak panjang lebar nih ngobrol mengenai arsitektur, mengenai desain interior. Nah, SBJ seneng banget nih udah bicara banyak dari expertnya langsung, dan sahabat SBJ juga pasti seneng bisa dengar banyak penjelasan menarik mengenai interior, mengenai arsitektur. Nah, kira-kira dari Samuel dan Cynthia ada kata-kata penutupnya nih? Ya, kalau sekarang kan rumah-rumah itu udah pricey ya harganya, jadi nggak kayak dulu harganya ada yang murah gitu. Jangan sampai udah beli harga rumah yang lumayan, tapi kita tinggal rumah di sana setahun atau 2 tahun, udah kok rumahnya kayak bosen ya, atau kok kayak redup ya, gelap ya, jadi kita nggak nyaman di rumah gitu maksudnya. Nah, jangan takut buat hubungin interior itu buat bantu yang punya rumah itu terjemahin apa sih rumah impian yang mereka mau gitu. Benar. Maksudnya. Gitu. Jangan Ya, takut hubungi desainer interior terdekat Anda. Ya, tahu bisa
hubungin SBJ Bang kalau Jaya. mau kalau mau banyak tahu kita mesti hubungin siapa ya? Ya, boleh juga konsultasiin dulu ke SBJ. Nanti Bang Jaya pasti bantu tuh. Bisa WhatsApp ke nomor kita ya, nanti atau ada di sini nggak nih? Nanti lihat deh ya. Kalau ada di sini bisa dilihat. Mungkin ada di sini nggak tahu juga nih. Tapi hubungin nomor WhatsApp kita akan kasih konsultasi terbaik supaya sahabat nggak tadi yang dibilang tuh nggak nyaman tinggal di rumah, akhirnya bosen gitu ya. Jadi kita akan bantu supaya interiornya menarik gitu ya. Itu aja kali ya. Thank you banget nih. Thank you Sam juga dan udah boleh Julia sharing. udah bantu-bantu SBJ di Expert Says kali ini. Pasti kita seneng banget nih dari ilmu yang kita dapat hari ini. Oke, cukup sekian SBJ Expert Say kali ini. Tapi jangan lupa nih terus tunggu ya sosmed kita, IG, di YouTube, di FB, di TikTok. Kita pasti akan terus datengin expert-expert yang ahli-ahli. Jadi kita nggak kemakan hoax di luar sana. Karena SBJ bukan toko biasa. Dadah. Bye.